Pemirsa, hari ini jemaah haji dari Madinah mulai bergerak ke Mekah. 12 kloter gelombang pertama dari Indonesia diberangkatkan dan akan menjalani umroh wajib. Jemaah haji Indonesia sudah memakai pakaian ihram sejak pagi tadi. Mereka meninggalkan kota Madinah untuk bertolak ke kota Mekah. Jemaah mengambil mikot atau niat ibadah umroh wajib di Masjid Bir Ali. Sebanyak 12 kloter gelombang pertama diberangkatkan secara bertahap dengan total 4.871 jamaah. Jelang kedatangan gelombang pertama jemaah haji dari Madinah, PPIH Arab Saudi Dakar Mekah memastikan kesiapan konsumsi jemaah. Dalam sehari para jemaah akan diberikan 3 kali makan dengan cita rasa asli Nusantara. 12 kloter jemaah haji Indonesia akan tiba di Mekah dari Madinah pada hari ini dan para jemaah nantinya akan langsung menempati permukiman di sektor 7 wilayah Misfalah. Untuk memastikan konsumsi jemaah, Kepala Dakar Mekah melakukan inspeksi ke dapur Ahlazat. Dapur ini mampu memproduksi 6.150 porsi makanan dalam sekali siklus memasak untuk memenuhi jatah 3 kali makan dalam sehari untuk para jemaah. Guna mengobati rasa rindu tanah air, menu makanan disajikan dengan cita rasa dan bumbu asli Nusantara. Sebelum didistribusikan ke jemaah, petugas juga mengecek sampel makanan demi mencegah resiko kesehatan. Ya, cuaca panas Mekah siap menyambut kedatangan gelombang pertama jemaah haji dari Madinah. Untuk menghindari resiko dehidrasi, petugas menghimbau para jemaah untuk rutin meminum air. Kedatangan gelombang pertama jemaah haji dari Madinah ke Mekah dihadapkan pada tantangan cuaca ekstrim. Dengan tingkat kelembapan yang sangat rendah, resiko dehidrasi hingga sengatan panas atau heat stroke mengintai para tamu aula. Guna menghindari resiko, petugas menghimbau jemaah rutin meminum 4 teguk air setiap 10 menit. Jemaah juga dihimbau untuk selalu menggunakan masker dan payung untuk berlindung dari sinar matahari. Selain itu, jemaah diminta untuk menjaga kondisi fisik dan menghemat energi untuk menyempurnakan rangkaian ibadah haji. Dan langsung kita pantau situasi terkini di Tanah Suci. Sudah ada rekan kami, Eti Juwitasari di Madinah. Assalamualaikum, selamat sore waktu Jakarta, Eti. Waalaikumsalam Juno, selamat siang waktu Arab Saudi. Masya Allah ya, untuk semua yang kita dapatkan untuk hari ini dan juga Eti yang sudah menjalankan ibadah di sana. Eti, sudah berapa kloter jemaah yang berangkat ke Mekah dan yang tiba katanya, berapa? Ya Juno dan juga pemirsa, di hari operasional ke-10, ini selain jamaah haji terus berdatangan di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi, dan hari ini juga tetap menjadi hari perdana pendorongan jamaah haji dari Madinah menuju ke Mekah. Sebanyak 12 kloter dari gelombang pertama itu tergabung dalam 127 bus secara bertahap didorong dari Madinah menuju ke Mekah Arab Saudi. Tapi sebelum itu, para jamaah haji ini mengambil mikot dulu atau mengambil niat untuk melakukan umroh wajib di Masjid Bir Ali. Juno dan pemirsa, terdapat 2 skema untuk pengambilan mikot. Yang pertama yaitu skema bagi para jemaah haji usia muda dan tidak beresiko penyakit. Yang kedua yaitu bagi jemaah haji lansia dan juga disabilitas. Bagi yang skema pertama, untuk jemaah haji muda dan tidak beresiko penyakit dapat mengambil mikot langsung di masjid dan melakukan sholat di Masjid Bir Ali. Namun untuk skema yang kedua, itu untuk jemaah haji lansia dan disabilitas, ini dihimbau dan disarankan untuk tidak turun ke Masjid Bir Ali dan dapat mengambil mikot atau melafalkan niat di dalam bus saja, karena nantinya terjadi resiko atau adanya penyakit dan juga memperlambat dari perjalanan menuju ke Mekah. Nah, nantinya para jamaah haji yang lansia dan disabilitas akan dibimbing langsung oleh PPIH Arab Saudi, TUSI Bimbingan Ibadah. Mengapa skema ini diberlakukan, Juno dan pemirsa? Karena
selain nantinya akan menghambat, karena pengambilan mikot di Bir Ali itu dimaksimalkan selama waktunya 15 menit, dan juga sebanyak 12 kloter atau 12 kloter rombongan yang didorong dari Madinah ke Mekah Arab Saudi itu maksimal harus sudah sampai di Mekah pada pukul 17.00 waktu Arab Saudi. Ya, kembali ke Juno. Baik, Eti, kalau kita tadi melihat juga berita bahwa jamaah dihimbau untuk sering-sering minum ya, agar tadi nggak ada hidrasi. Plus juga Eti juga sebelumnya menyebutkan bahwa memang cuaca cukup panas. Sebenarnya kondisi di sana seperti apa kalau kita bicara tantangan cuaca sendiri? Sebenarnya kalau di Madinah Arab Saudi ini cuacanya masih tidak terlalu panas ya. Suhu berada di 32 derajat Celcius. Namun untuk kelembapannya kelembapannya tuh rendah sekali. Tadi saya baru mengecek, kelembapan di sini itu 9%. Padahal harusnya kelembapan normal itu berada di angka 40 hingga 60%. Hal ini membuat udaranya di sekitar ini menjadi kering dan rawan terjadi gangguan-gangguan seperti kulit kering dan juga sakit tenggorokan. Oleh karena itu, diimbau bagi para jamaah haji untuk rajin minum air mineral. Nggak usah banyak-banyak, Juno dan pemirsa, cukup 2 teguk setiap 10 menit. Karena dari 2 teguk itu kita bisa badan kita bisa terhidrasi dengan baik, namun tidak akan membuat kita jadi cepat buang air kecil gitu kan, yang ditakutkan oleh para jemaah haji nih, kalau misalnya minum banyak nanti akan jadi sering buang air kecil. Nah, caranya menurut dokter ini cukup 2 teguk setiap 10 menit. Nah, rutin seperti itu saja agar tubuh terhidrasi dengan baik dan tidak mudah buang air kecil. Gitu, Juno. Iya, jadi 2 teguk setiap 10 menit ya, biar tadi walaupun minum tapi tidak cepat buang air kecil. Ini bisa kita praktekkan juga di Jakarta, karena panas juga Eti di Jakarta saat ini. Eti, terima kasih ya, sehat-sehat. Salam buat Udaike juga semuanya, petugas semua di sana sehat-sehat dan semoga dilancarkan semuanya. Terima kasih Eti, wassalamualaikum. Baik, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Sindo sore hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini terbaru di kanal YouTube Sindo News, sindonews.com, dan saya Herjuno Syaputra beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.